Salam kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama untuk ibadah hari ini. Oleh itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya melalui anaknya Yesus Kristus, kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan yang salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan yang Allah Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kemuliaan pada Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan kita baik, ya sangat baik, kasih tak pernah berubah, haleluya, haleluya Tuhan, mari kita muji Tuhan. Katakan memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia kasihkan cintaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, sekarang dan
terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Oh, oh. Haleluya Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan, merasakan hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah dengan saudara dan saudari. Hanya yang satu yang kita yang layak sembah, itu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita bawa hati kita datang kepada Tuhan, bawa segenap hati kita sebagai hati hamba. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Sama-sama kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang
memenuhi baitmu, dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi karena pada minggu ini sekali kita dapat bersama-sama di dalam ibadah ini dan tiba masa kita mendengar firman Tuhan, ya.
Jadi seperti biasa kita mau berdoa dulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi pada minggu ini, khususnya hari ini kami dapat beribadah bersama dan kami terus berdoa untuk ibadah kami, khususnya firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Kiranya Tuhan menggunakannya untuk berbicara kepada kami secara pribadi. Di mana saja kami berada saat ini Tuhan, baik di rumah ibadah, mau bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi untuk minggu ini kita akan melihat satu lagi perintah yang terpenting yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, dan sudah pastilah kepada kita untuk hari ini juga ya. Dimana sebelum ini, kalau kita masih ingat minggu lalu, kita sudah belajar salah satu perintah yang telah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu setelah dia memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dia telah juga menyatakan bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Dan salah satu perintah dan tugas sekaligus menjadi tugas kita yang telah kita belajar minggu lalu adalah supaya berbuah. Jadi kali ini pula sebagai lanjutan daripada perintah tersebut, Yesus memerintahkan kita agar saling mengasihi, ya. Karena bagi Yesus sikap saling mengasihi merupakan perkara asas dan harus ada bagi setiap orang percaya, lebih-lebih lagi kita sebagai murid-muridnya. Ya, jadi untuk itu dengan tema saling mengasihi berdasarkan kepada Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17. Kita akan coba belajar bersama-sama bagaimanakah kita dapat merealisasikan atau menjadikan perintah Yesus ini sebagai sesuatu yang nyata dan sesuatu yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi untuk itu, yang pertama kita perlu tahu sumber kasih itu, ya. Karena sebagaimana minggu lalu kita belajar bahwa kita harus tahu sumber untuk kita berbuah, ya. Karena kita boleh berbuah saja, tetapi mungkin buah yang tidak benar. Sama dengan kasih, kita boleh menyatakan kasih, ya, dengan pelbagai kaidah, tetapi belum tentu kasih itu adalah kasih yang benar, karena sumbernya adalah daripada sumber yang salah. Jadi kali ini pertama-tama untuk kita mempraktikkan, merealisasikan saling mengasihi ini, kita perlu tahu sumber yang benar, yaitu sumber kasih ini, supaya kita menyatakan kasih itu juga dengan cara dan tujuan yang benar, ya. Jadi sumber kasih pertama-tama adalah kasih Allah, ya, tidak lain tidak bukan, sudah pastilah kasih Allah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, itu. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sumber kasih kita adalah daripada Yesus Kristus sendiri, karena kasih Yesus ini sendiri datang daripada Bapaknya, ya, daripada Bapaknya, yaitu Allah Bapa kita di surga, ya. Walau bagaimanapun untuk kita memiliki kasih tersebut, dinyatakan juga di sini bahwa kita perlu tinggal di dalam kasih tersebut, ya. Maksudnya kita perlu tinggal dalam Kristus, ya. Karena kasih itu adalah daripada Kristus. Untuk mendapatkan kasih itu kita perlu tinggal di dalam Kristus. Dan sekali lagi ini sama dengan perintah minggu lalu, di mana untuk menyatakan atau menghasilkan buah yang benar kita perlu berada di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Jadi itulah sebabnya kali ini pun Yesus berkata, untuk kamu memiliki kasih, sumber kasih Allah ini, kasih yang benar ini, kita perlu tinggal di dalam Kristus.
Mengapa? Karena hanya melalui tinggal di dalam Kristus ini kita memiliki pengalaman yang hidup dengan kasih yang bersumber dari kasih Allah sendiri. Supaya dengan pengalaman tersebut kita pula dapat mempraktikkan kasih yang benar itu kepada orang lain, ya. Karena dunia juga memiliki kasihnya tersendiri, ya. Tetapi sudah pastilah kasih yang daripada dunia ini pasti menghasilkan juga kasih yang bermotifkan atau berdasarkan kepada keinginan dunia. Dan bukan itu yang dimaksudkan oleh Kristus di sini, yaitu kasih yang kita guna pakai dalam saling mengasihi ini adalah berdasarkan kepada kasih Allah. Nah, sumber yang kedua adalah perintah Allah. Ya, kalau tadi kasih Allah, sekarang adalah perintah Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 10 hingga 12 mengatakan seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, perhatikan ini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tetapi di dalam ayat-ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa untuk memiliki kasih ini, ya, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Dan hanya bila kita berada di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, barulah kita dapat menuruti perintah-perintah Yesus tersebut. Karena kalau kita perhatikan, Yesus juga sudah memberikan contoh bagaimana dia mendapatkan kasih Allah dengan memiliki kasih Allah. Bagaimana dia dapat memiliki kasih Allah dengan menuruti perintah-perintah Allah. Jadi menuruti perintah ini dengan tinggal di dalam kasih Allah ini adalah saling berkaitan untuk Yesus memiliki kasih itu dan seterusnya menjadikannya sumber untuk mengasihi kita. Jadi sama dengan kita menuruti perintah Kristus dan tinggal di dalam Kristus adalah sesuatu yang harus ada, harus berjalan seiring supaya kita dapat memiliki kasih Allah itu sendiri, kasih Yesus itu sendiri, dan dengan ini kita dapat melaksanakan, menyampaikan, menerjemahkan kasih yang telah kita alami ini sendiri kepada orang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang akan nanti memberikan kita sukacita, ya. Dan saya percaya kenapa Yesus menyentuh juga tentang sukacita di sini, karena kita sendiri tahu dalam situasi biasa pun kalau kita memiliki sukacita untuk sesuatu perkara, kita akan dapat melakukannya dengan lebih mudah, tanpa paksaan, tanpa terbeban dan sebagainya, karena kita mempunyai sukacita untuk melakukannya. Malah dengan melakukannya itu akan dapat memenuhkan sukacita kita. Jadi artinya di sini adalah apabila kita telah tinggal di dalam Kristus dan dengan demikian dapat menuruti perintah Kristus, dengan sendirinya ada sukacita di dalam hati kita, dan karena itu kita akan dapat melakukannya dengan lebih lagi, dengan lebih lagi, dengan lebih lagi. Karena apa? Dengan melakukannya sukacita kita bertambah. Dengan melakukannya sukacita kita semakin menjadi penuh. Jadi ini adalah hanya terjadi kalau kita mendapatkan kasih, sumber kasih yang benar, yaitu kasih melalui di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam Dia, yang ada di dalam kita setelah kita tinggal di dalam Kristus dan menuruti perintah-perintahnya. Nah, perkara yang kedua mengenai saling mengasihi ini adalah
ukuran kasih. Ya. Apakah ukuran kasih? Maksudnya di sini ketika kita mau atau saling mengasihi, apakah ukuran, apakah standar yang kita guna pakai ya untuk mengukur kasih kita itu kepada sesama kita. Nah, sekali lagi kita kembali kepada apa yang Yesus telah lakukan ketika dia menerjemahkan, ketika dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yaitu yang pertama, memberikan nyawanya. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, terutama di dalam ayat 13, dikatakan bahwa ukuran kasih itu adalah apabila seseorang sanggup memberikan nyawanya. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar lagi. Artinya kasih yang paling besar itu adalah kasih yang sanggup memberikan nyawanya. Ya. Dan dalam konteks ini kita melihat Yesus adalah pribadi yang dimaksudkan. Mungkin kita bertanya, ada juga. Mungkin kita mengenal seseorang, mungkin kita pernah membaca, mungkin kita pernah menonton ya kisah benar mengenai seseorang yang sanggup memberikan nyawanya untuk rekan-rekannya, atau untuk kalau bagi ibu bapak untuk anak-anaknya, bagi anak untuk ibu bapaknya dan sebagainya ya. Ya, kita melihat itu juga ya. Dan kita mengatakan ada orang lain, bukan Yesus saja. Tapi betulkah? Ya, betulkah ukuran kesanggupan Yesus memberikan nyawa ini sama dengan mereka-mereka yang kita kenal sebagai orang yang sanggup memberikan nyawanya kepada seseorang? Ya. Nah, ini pengorbanan Yesus ini adalah sangat berbeza. Karena harga yang dia bayar untuk memberikan nyawanya ini bukan setakat nyawanya. Pertama, kita harus melihat siapa Yesus. Dia adalah Allah, Maha Kuasa, memiliki segala sesuatu. Ya, dan itu telah dia tinggalkan menjadi sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya. Ya. Jadi bukan mudah, bukan setakat bercakap mengenai memberikan nyawanya, tetapi untuk sampai ke tahap memberikan nyawa ini, Yesus telah memberikan segala-galanya. Kita belum sampai ke tahap itu. Ya, karena ketika kita memberikan nyawanya, kita masih seperti mana kita ada. Ya, tapi Yesus sangat berbeza. Karena mungkin kalau kita di posisi Yesus belum tentu kita sanggup meninggalkan posisi kita. Belum tentu kita sanggup meninggalkan kedudukan kita. Karena pada waktu itu mungkin kita berpikir, berbaluikah? Ya, saya tinggalkan segala sesuatu yang saya ada ini hanya untuk semata-mata untuk yang benda sekecil itu. Ya, seperti umpama kita ini hanya debu. Sanggup kita meninggalkan kebesaran kita hanya untuk menjadi debu dan seterusnya memberikan nyawanya? Saya percaya belum tentu. Karena kita melihat di dunia hari ini, jangan bilang orang mau memberikan kedudukannya. Kalau boleh, dia mau mendapatkan kedudukannya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Ya. Dan bukan itu saja, tetapi kenapa ukuran pemberian nyawa Yesus ini sangat berbeza dengan mereka-mereka kita kenal sanggup memberikan nyawanya? Karena kita memberikan nyawa kita kemungkinan besar hanya untuk satu orang. Dan stop di situ. Orang akan bercakaplah tentang kita dan sebagainya. Tetapi Yesus memberikan ini untuk seluruh dunia. Satu kali untuk semua orang, sekali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi sangat beza. Sangat beza. Kalau kita mau melihat ukuran Yesus memberikan nyawanya dengan mereka-mereka yang kita katakan juga sanggup memberikan nyawanya. Ya. Tetapi ya, itu adalah gambaran tentang bagaimana kita memberikan atau mengasihi
sesama kita, yaitu setidak-tidaknya sampai ke tahap memberikan yang terpenting dalam hidup kita. Dan kalau yang terpenting itu adalah nyawa kita, maka kita sanggup berikan. Kalau yang terpenting itu adalah kedudukan kita atau sumber ekonomi kita dan sebagainya, kalau itu yang diperlukan, kita sanggup memberikannya. Itu adalah pernyataan atau ukuran kasih kita terhadap sesama. Karena di dalam bahagian yang berikutnya ada disentuh sedikit dalam ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Karena ukuran kasih yang seterusnya adalah dia akan menyebut kita sahabat. Ya, saya akan jelaskan kemudian dalam Yohanes. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, di mana dikatakan di situ, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sekali lagi ukuran kasih yang seterusnya adalah sampai ke tahap Yesus menyebut kita sebagai sahabat dan bukan lagi hamba, ya. Dan sekali lagi kita tidak boleh coba membayangkan, menggambarkan kata-kata Yesus ini dengan gambaran sahabat yang kita ingat, sahabat yang biasa kita guna pakai sehari-hari. Karena apabila Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sekarang sahabat, dia sebenarnya bermaksud, dia telah mengangkat kita kepada daripada kedudukan yang bukan siapa-siapa, hamba, ya, sekarang menjadi setara dengan dia, sama seperti dia dalam aspek sosialnya, ya. Sekarang dia lihat kita sama, dia lihat kita sekarang ini bukan lagi hamba yang hanya layak dipijak-pijak, disuruh-suruh apa semua, tapi sekarang adalah sahabat. Dan sahabat apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Dikatakan, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bayangkan, ya, apa yang dia telah dengar daripada Bapaknya, dia kongsikan kepada sahabatnya. Artinya sahabatnya di sini dia telah benar-benar menganggap sebagai seorang sahabat tanpa prejudis, tanpa ada rasa tidak percaya. Karena apa? Dalam situasi biasa bukan mudah sebenarnya, biarpun kita telah anggap sebagai sahabat, untuk mengungsikan sesuatu, apalagi itu melibatkan perkara yang sangat sulit, sangat besar, kita tahu impaknya sangat besar apabila orang lain mendengarnya. Ya, biar sahabat sekalipun, jangan kata sahabat lah, kadang-kadang dengan anak kita sendiri, dengan suami kita sendiri, dengan istri kita sendiri pun kita masih ada was-was untuk mengungsikan sesuatu. Karena apa? Kepercayaan itu belum sampai ke tahap di mana ya saya boleh percaya kepada dia 100%. Tetapi Yesus telah meletakkan itu kepada kita. Dia telah mempercayakan itu sepenuhnya kepada kita, sehingga dia, apa yang dia dengar dari Bapaknya, dia juga telah beritahu kepada kita. Dan ingat, perubahan posisi kita, sebelumnya kita hamba, sekarang kita sahabat. Dan apabila dia menganggap kita sahabat dan memanggil kita sebagai sahabat, dia menjadikan itu bukan alang-alang, dia benar-benar bermaksud untuk itu, ya. Dia bermaksud itu, yaitu sebagai seorang sahabat dengan termasuk dengan segala kepercayaan, dan telah melupakan kedudukan lama kita, kehidupan lama kita, dan sekarang melihat kita sebagai sahabat, ya. Dan kekuatan sahabat ini adalah diikat oleh kepercayaan dengan sanggup mengungsikan apa yang terbesar, terpenting yang didengar dari Bapa kepada sahabatnya, yaitu kita. Jadi itu adalah ukuran kasih. Dan apabila kita mencari ukuran kasih dalam menyatakan kasih kita antara sesama, kita hanya perlu melihat kepada apa yang telah dinyatakan oleh Yesus, ditunjukkan oleh Yesus, yang telah diberikan teladan oleh Yesus kepada kita, yaitu sanggup memberikan nyawanya
dan sampai ke tahap di mana memberikan menyebut kita sebagai sahabat dengan memberikan kepercayaan penuh sepenuhnya kepada kita. Nah, setelah kita tahu ya dalam tema saling mengasihi ini, setelah kita tahu sumber kasih dan ukuran kasih, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu respon kasih. Ya, sekarang kita sudah tahu, oh itu sumber kasih kita, oh itu ukuran kasih kita. Apa respon kita? Ya, nah respon yang pertama adalah sekarang adalah masa untuk mempraktikannya dengan cara menghasilkan buah. Dalam Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, sebenarnya ada banyak yang kita boleh tekankan di dalam ayat ini. Ya, karena dalam ayat yang satu ini kata-kata Yesus sangat padat sebenarnya. Ya, kalau kita mau ayat ini sejak pun kita boleh buat satu khotbah lagi. Ya, tetapi kembali kepada tema kita saling mengasihi, maka saya hanya mengambil sesuatu yang saya pikir sangat relevan dengan tema kita, yaitu sebagai respon kasih kita dalam hal saling mengasihi ini, kita harus menghasilkan buah. Ya, dan di dalam menghasilkan buah ini kita perlu ingat bahwa ini bukan sesuatu yang datang daripada kita, ya, tetapi datang daripada Tuhan sendiri. Jadi kita tahu bahwa kalau Tuhan yang telah memilih kita, karena dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya, sudah pastilah Dia juga yang akan memperlengkapi kita. Ya, karena setiap kali ketika Yesus mempercayakan sesuatu kepada kita, itu adalah berdasarkan kepada kemampuan kita masing-masing, keupayaan kita masing-masing, karunia kita masing-masing, dan panggilan kita masing-masing. Dan juga kita juga harus ingat bahwa ketika Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu, ya, Dia juga sedia dengan pertolongan yang nanti kita perlukan saat kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada kita. Ya, dan itulah sebabnya dikatakan di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ini adalah janji penyediaan Tuhan kepada panggilan kita untuk berbuah. Karena panggilan untuk berbuah ini bukan kita yang apa orang bilang memandai-mandai. Ya, saya mau buat itu, saya mau buat itu, saya mau buat itu dan sebagainya. Ya, karena kita mungkin mempunyai keinginan banyak, kita mungkin mempunyai sesuatu yang kita mau buat ini, buat itu dan sebagainya. Tetapi kita harus belajar untuk meresponi, ya, semua keinginan-keinginan ini kita perlu kembali kepada apakah yang Tuhan ingin kita buat. Ya, karena kita harus peka kepada apa yang Tuhan pilih untuk kita lakukan. Ya, karena kita tahu hanya apabila kita mengetahui apa yang Tuhan telah pilih untuk kita lakukan, maka itu akan membuatkan kita menjadi lebih teguh, lebih tetap dalam melaksanakannya, karena kita percaya di belakang kita ada Yesus yang bersedia untuk menolong kita. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita percaya sebagai respon kasih kita, ya, melaksanakan saling mengasihi. Dan kita tahu bahwa dalam saling mengasihi ini salah satu buahnya adalah dengan menghasilkan buah dengan mengasihi sesama kita.
Kita tahu bukan mudah mengasihi sebenarnya ya, apalagi kepada seorang yang mungkin ada menyakiti kita dan sebagainya. Tetapi ingat, karena kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita boleh menolong kita untuk mengasihi setiap orang. Dan respon kasih yang seterusnya adalah mengasihi akan yang lain. Dalam Yohanes 15:17 mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan ini adalah perintah yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk melaksanakan amanat agung dan untuk kita dapat menjadi saksi Kristus, kasihlah sebenarnya yang kasih Kristus maksud saya sebenarnya yang boleh memampukan kita untuk melakukan semuanya itu, ya. Karena tanpa kasih, sebagai contoh, mana kita ada keinginan untuk menginjil, mana kita ada kesungguhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena kita mau peduli apa masing-masing kehidupan, ya. Yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah percaya pada Kristus, ya. Nah, itulah yang akan terjadi kalau kita tidak ada kasih, ya. Dan itulah sebabnya Yesus sangat menekankan kasih, karena dia tahu ini adalah intipati kepada amanat agung, ya. Dan begitu juga ini adalah intipati untuk kita dapat menjangkau orang, ya. Karena tanpa kasih, apa yang akan terjadi dalam hal penjangkauan? Kita tidak akan mempunyai keinginan dalam menjangkau orang. Kalau ada pun sudah pastilah hanya untuk orang-orang tertentu, ya. Artinya dalam hal menjangkau orang ini kita akan mulai memilih-milih, mungkin memilih tempat, ya. Kalau itu semuanya lengkap, saya maulah, ya. Ada listrik, ada air, ada internet dan sebagainya, saya mau. Tapi kalau di tempat yang serba-serbinya tidak ada kemudahan, ya, kita berat hati dan mungkin tidak mau, ya. Saya pernah mendengar, ya, dan ini bukan perkara atau suatu teori. Memang saya pernah mendengar dan mengetahui ada seseorang yang akhirnya berhenti keluar daripada pelayanan hanya karena apa? Apabila dia dengar dia ditempatkan di satu tempat, dia menolak, dia tidak mau, ya. Karena sama ada dia tidak sanggupkah dengan apa alasan sekalipun, sebenarnya bagi saya kuncinya hanya satu, kasih. Karena kalau kita ingat kembali para misioneri pada masa lampau, ya, mereka daripada negara yang berbeza, budaya yang berbeza, kehidupan yang berbeza, bahasa yang berbeza, segala sesuatu yang berbeza, tapi mereka sanggup, ya, masuk jauh di pedalaman dengan bertemu orang-orang asing, ya, yang menakutkan, yang masih sangat primitif. Mereka masuk, puji Tuhan, ada yang kembali selamat dengan selamat, ada juga yang hanya berpuluh tahun kemudian mereka dapat dikesan dan kisah mereka menjadi cerita, ya. Kenapa? Apa yang membuatkan mereka sanggup melakukan semuanya ini? Untuk melaksanakan amanat agung dan menjangkau tanpa memilih satu, karena kasih. Ini adalah respon kasih yang benar, ya. Jadi saya mendorong kepada kita semua untuk memiliki kasih tersebut, ya. Karena saya percaya hanya dengan memiliki kasih tersebut kita akan dapat mengasihi akan yang lain, seorang akan yang lain. Dan sudah pasti ini juga diterjemahkan dalam konteks mengasihi pelayanan kita, mengasihi amanat agung, mengasihi penjangkauan, penginjilan, dan seterusnya, mengasihi setiap orang, melihat mereka dari kacamata Kristus, bahwa setiap nyawa itu, setiap jiwa itu adalah bernilai. Hanya dengan demikian kita dapat menyatakan dengan sepenuhnya apa itu maksud, apa respon kasih yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Jadi
Sekali lagi saya mendorong kepada kita semua, ya, untuk saling mengasihi, karena kasih adalah sesuatu yang menjadi dasar kepada setiap orang percaya, termasuk kepada kita hari ini. Karena hanya dengan melalui kasih ini kita akan dapat menyempurnakan, ya, apa saja yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa untuk memiliki dan seterusnya melaksanakan kasih ini sebagai respon kasih yang telah kami terima daripada Tuhan, itu bukanlah mudah. Tapi biarlah Bapa di surga, kasih Allah yang sangat besar itu juga akan tinggal dan diam di dalam hati kami dan menjadi satu sumber sukacita, sehingga dengan sukacita ini kami akan dapat memiliki satu semangat yang berkobar-kobar untuk melakukannya, mengalaminya dan mengungsikannya dengan berkobar-kobar kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami dari mana dan bagaimana menerjemahkan kasih Allah yang benar ini kepada orang lain. Karena kami percaya di akhir daripada semuanya ini adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai kemuncak kepada misi yang Tuhan telah lakukan di dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur semua ini. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Oleh itu marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Oke, sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, marilah bersama-sama menerima berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Kita muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kekuatan hidup kami Tuhan Yesus. Oh, kau sudah kemenangan kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita muji Tuhan. Haleluya.
lagu